Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalati bi syariati habibina sayyidina Muhammad. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana warzuqna husna al-mutaba'ati bi habibika sayyidina Muhammad warzuqna al-khudu'a bi syari'ati habibika sayyidina Muhammad wat taslima bi syari'ati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana hsyurna yaumal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para bapak ibu kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar berbekal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersama-sama kita merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bersama kita belajar dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah bersama ahli Quran dan bersama imami ahli Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa. Tepatnya kita sudah sampai kepada ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Fala wa rabbik, Allah pencipta yang boleh bersumpah dengan zat Allah sendiri dan juga boleh bersumpah dengan makhluknya. Akan tapi kita sebagai hamba kalau bersumpah hendaknya dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bisa bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Dan juga Allah di sini bersumpah dengan zat Allah. Fala wa rabbik, yang bersumpah Allah, demi Tuhanmu wahai hamba-hambaku, yang demi zatnya Allah Subhanahu wa taala. La yu'minuna, tidak akan dianggap sebagai orang yang beriman secara sesungguhnya. Dimulai dengan sumpah Allah, menunjukkan keseriusan apa yang akan disampaikan oleh Allah. Padahal sesuatu yang dari Allah tanpa
ayat sebelumnya katanya ada ralat. Ayat sebelumnya. Wa ma arsalna min rasulin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Mohon maaf tadi kelewatan satu ayat. Wa ma arsalna min rasulin, Allah tidak mengutus utusan dari masa ke masa, dari Sayyidina Adam alaihissalam hingga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pungkasan para nabi, tidak mengutus para utusan kecuali utusan tersebut wajib dipatuhi oleh umat, tidak bisa ditawar. Illa liyuta'a, kecuali untuk dipatuhi. Dan patuhnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada sebab, yaitu biiznillah, karena Allah izinkan kita. Termasuk kemuliaan, sanjungan yang kita berikan kepada Nabi Muhammad karena apa? Kita diizinkan. Maka kita tidak boleh menyanjung apapun dari makhluk Allah kecuali yang telah Allah izinkan. Dan kita tidak boleh patuh kepada siapapun kecuali yang telah Allah izinkan. Dan kepatuhan kita kepada Nabi adalah karena izin Allah. Bahkan perintah Allah. Perintah itu melampaui daripada izin. Sanjungan kita kepada Nabi Muhammad pun adalah sesuatu yang telah diizinkan. Dan Allah pun mengajari untuk menyanjung Rasulullah. Sehingga sangat salah besar sebagian hamba-hamba Allah yang tidak faham tentang kebesaran Nabi. Di hadapan Allah begitu gampangnya mencaci sebagian kaum muslimin yang punya kegemaran untuk menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat mengatakan itu kultus, sesaat mengatakan itu syirik dan sebagainya. Yang itu karena mereka memang tidak mengerti keagungan Nabi. Sehingga di saat ada orang mengagungkan Nabi, seolah-olah mengangkat Nabi di atas martabat yang sesungguhnya. Nabi sangat agung. Dan menyanjung Nabi Muhammad adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengangkat Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, engkau sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung, berada pada puncak keagungan akhlak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan aku telah mengangkat penyebutan namamu wahai Muhammad di lisan orang-orang hebat, di lisan orang-orang besar, di kalangan makhluk-makhluk mulia, para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah, disebut nama Nabi. Ini pendidikan dari Allah untuk mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi, memuliakan Nabi. Akan tapi sebagian hamba yang tidak mengerti agungnya Nabi, maka di saat ada orang mengagungkan Nabi, dia kaget. Karena dia tidak mengerti keagungan Nabi. Yang mengerti keagungan Nabi, dia bagi mereka sangat mudah untuk mendengar sanjungan. Bahkan di saat ada orang menyanjung, dia akan nambah sanjungan di atas sanjungan tersebut. Itulah para pujangga-pujangga yang mereka adalah pecinta-pecinta Nabi SAW, telah menyusun syair-syair indah yang menggugah hati, membangkitkan kerinduan kita kepada Nabi SAW. Dan ketahuilah, semua sanjungan yang mereka berikan tidak akan masuk bab kultus. Biarpun Nabi pernah melarang, latutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku. Nabi melarang mengkultuskan Nabi Muhammad. Tapi larangan Nabi pun dijelaskan oleh Rasulullah yang tidak diperkenankan mengkultuskan Nabi Muhammad, mengangkat Nabi melebihi daripada pangkat yang sesungguhnya, itu dilarang. Dan dicontohkan oleh Nabi seperti orang Nasrani mengangkat Isa, diangkat sebagai Tuhan. Jadi kau sanjung Nabi Muhammad sebebas-bebasmu, asalkan jangan kau angkat sebagai Tuhan. Dan begitulah Nabi SAW. Bulan ini bulan Rajab, kaum muslimin sibuk dengan Isra Mi'raj, hal yang luar biasa.
untuk mengetahui sejarah perjalanan Nabi sekaligus apa yang dibawa Nabi, pelajaran di dalam perjalanan Nabi. Dan di saat Nabi diangkat ke tempat yang sangat tinggi, tinggi dan tinggi, Sidratul Muntaha mustawa, artinya apa? Ditinggikan oleh Allah. Penyebutan nama Nabi dan juga pangkat Nabi, dan Nabi ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Lahir dan batinnya adalah agung dan mulia dan tinggi Nabi SAW. Akan tapi lihat, di saat Nabi akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah, Allah sebut dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan gelar yang sangat rendah untuk manusia dari Allah, tapi menjadi gelar kemuliaan bagi manusia di hadapan Allah. Bi 'abdihi. Bukan subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi dipilih dari bi 'abdihi, agar manusia tahu bahwasanya setinggi apapun Nabi Muhammad adalah seorang hamba, dan agar seorang hamba, agar umat ini tahu biarpun beliau seorang hamba telah diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kisah Isra Mi'raj. Dan Nabi diutus untuk dipatuhi dan diikuti biidznillah. Dan ternyata bukan sekedar untuk kita patuhi. Setelah kita patuh kepada Nabi akan dibuka segala pintu kebaikan dan ditutup segala pintu keburukan melalui Nabi Muhammad. Jadi kepatuhan kepada Nabi SAW ini luar biasa, dan patuh adalah sifat hati. Bukan patuh basa-basi, tapi dari hati yang pasrah. Seperti ayat selanjutnya akan dibicarakan tentang taslim, menyerahkannya seorang hamba dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasul. Jadi kepatuhan dari batin seorang yang beriman, patuh yang sesungguhnya. Dan di dalam kepatuhan ini harus disertai dengan satu sifat keagungan seorang hamba nanti, yaitu mahabbah, cinta kepada Rasul SAW. Nah, kalau sudah orang masuk wilayah kepatuhan kepada Rasulullah, maka dia telah masuk satu wilayah yang sangat aman. Di dalamnya banyak kebaikan, dan di situ dijauhkan dari kemaksiatan. Bahkan di saat orang itu datang dengan segala dosa, kalau masuk kepada wilayah Rasulullah akan menjadi sebab dihapus oleh Allah. Ayat berikutnya berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum. Setelah orang itu punya ikatan dengan Nabi, masuk wilayah kepatuhan kepada Nabi, pasrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau annahum idzalamu anfusahum, di saat mereka melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Kalau kedzaliman di dalam dunia itu sederhana, orang tangannya seger-seger diconyoskan, dimasukkan di api, tiba-tiba ngambil paku ditusuk-tusukin. Zalim atau tidak? Zalim. Dan di sini lebih besar daripada makna itu, yaitu orang yang memasukkan dirinya ke neraka jahanam dengan dosa-dosa. Melakukan dosa di dunia itu sebenarnya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena dia akan menjerumuskan dirinya di dalam neraka. Ini loh manusia pendosa itu, walau annahum idzalamu anfusahum, di saat mereka melakukan dosa-dosa, yang artinya dengan dosa itu ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka. Kemana setelah itu? Jauhkah datang kepadamu lah ini. Karena dia sudah punya ikatan, masuk wilayah kepatuhan. Ia punya dosa, kita semua punya dosa, punya kesalahan. Akan tapi bagaimana untuk bisa menghapus kesalahanmu? Datanglah kepada hamba yang kau sudah ikrar untuk patuh kepadanya. Liyuta'a biidznillah tadi. Datang kepada ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Datang kepadamu, datang dulu, jangan bicara tentang yang lainnya. Kepatuhan kepada syariat, ya ini secara umum kita ikrar, kita iman kepada Nabi dari dulu kita. Saya akan pasrah dengan Nabi, raditu billahi rabba wal islami dina, kita rela Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kita ikrar di saat berasyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ingin patuh dengan Nabi. Akan tapi lihat, di saat kita menemukan diri kita dalam keadaan zalim kepada diri kita sendiri, tercebur dalam kubang kehinaan, kemaksiatan, langkah pertama adalah ja'uka, datang kepadamu. Ja'uka fastaghfirullah. Kemudian ia memohon kepada Allah. Tidak bisa meninggalkan Rasulullah. Tidak bisa tidak meninggalkan Rasul, tapi Rasulullah didatangi terlebih dahulu, baru setelah itu fastaghfirullah. Kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah datang kepada Rasulullah.
zahiran wa batinan, hissan wa ma'nawiyan. Artinya apa? Datang dengan batin kita menghadap kepada Rasulullah, ini pintu keselamatanku. Dan juga jika punya kesempatan datang dengan zahirnya, datang kepada Rasulullah seperti yang terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berdosa ya Rasulullah, seperti Sayyidina Suhaib, sampai diberi kabar kalau dia diampuni oleh Allah, mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah, fastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Bisa semua orang memohon ampun kepada Allah. Akan tapi seberapa besar kekuatanmu? Seberapa besar kekuatanmu untuk tobat dan memohon ampun kepada Allah? Untuk membersihkan diri kita perlu ada yang membantu, dan yang membantu adalah Rasulullah. Nabi SAW. Ada salah satu sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan jelek, aku suka berzina ya Rasulullah. Zina, Allah. Karena tulus dia pengen benar. Diajak bicara oleh Rasulullah dengan akalnya. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Kau punya saudari perempuan? Punya ya Rasulullah. Diajak bicara dengan akalnya oleh Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, bagaimana jika ibundamu dizinai oleh seseorang, atau anak perempuanmu dizinai oleh seseorang, atau saudarimu dizinai oleh seseorang? Spontan kecemburuan orang Arab yang menjaga kemuliaan keluarga marah. Ya Rasulullah, akan aku bunuh orang yang menzinai ibuku atau anakku atau saudariku. Dan akalnya sadar. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, bagaimana jika engkau marah jika ibumu dizinai atau anakmu dizinai, apakah kau tidak sadar bahwa di saat engkau berzina dengan seorang wanita, dia adalah, kalau bukan ibunya seseorang, maka dia adalah saudarinya seseorang atau anaknya seseorang. Sadar dengan akalnya. Tentu bakal ada orang yang marah di sana. Sebab kelebihan masyarakat Arab kecemburuan. Sebelum datangnya Islam, cemburu ini mahal bagi seorang pria. Dan tidak ada di negeri lain, di bangsa lain. Arab punya kecemburuan, dan kita kenal Arab. Arab maksudnya Arab setelah dipoles dengan Islam menjadi Arab plus Islam. Kecemburuan ternyata ada di dalam Islam. Cemburu istrinya dengan siapa bergaul. Wow, cemburu. Ini kejayaan, kemuliaan seorang laki-laki di saat dia bisa menjaga istrinya, wanitanya. Arab punya cemburu kuat. Sehingga masalah perzinaan itu di kalangan Arab mulia, orang-orang merdeka di kalangan Arab itu adalah nggak kebayang terjadi di kalangan orang-orang merdeka. Sampai Sayyidah Hindun waktu itu di saat Nabi mengajak berbaiat, wahai para wanita, ayo berbaiat kepadaku untuk tidak mencuri, untuk tidak membunuh, untuk tidak berbohong, untuk tidak berzina. Hindun mengangkat tangan, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kita ini berzina ya Rasulullah? Enggak kebayang bagi wanita mulia untuk melakukan zina yang rendah, hina, busuk, kotor. Enggak kebayang bagi wanita mulia. Akan tapi alangkah rendahnya bangsa yang telah meremehkan urusan perzinaan. Bagi kalangan bangsa mulia, berzinaan adalah berat. Dan wanita laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah untuk tobat, ya Rasulullah, aku sering berzina. Dikasih oleh Rasulullah pemahaman dengan akalnya, sadar bahwasanya di saat dia berzina dengan seorang perempuan, tentu di sana ada laki-laki pria yang punya cemburu, yang marah. Dia sadar dengan akalnya sesaat, dan setelah itu dia berkata lagi, tapi aku susah untuk meninggalkannya ya Rasulullah. Akal ternyata tidak cukup untuk kita belajar. Akan tapi harus ada keinsafan di dalam hati. Setelah melihat orang tersebut ada keinginan untuk tobat, tapi di sisi lain hawa nafsunya juga sangat kuat, maka Nabi Muhammad memandang kedua mata orang tersebut, dan disentuhlah dada laki-laki tersebut. Dan di saat disentuh dadanya laki-laki tersebut dan pandangan mata Rasulullah memandang lelaki tersebut, tiba-tiba laki-laki tersebut menitikkan air mata dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah, mulai detik ini aku akan tinggalkan zina. Bukan akalnya, sentuhan dari hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli tarbiyah mengatakan, jika ada orang pengen benar, bisa benar dengan dirinya sendiri. Akan tapi untuk membersihkan itu kadang susah. Tapi di saat dibantu oleh seorang guru, begitu mudahnya.
Maka dalam dunia tarbiyah harus kita mempunyai seorang guru yang mengentaskan dari kubang kehinaan. Ja'uka, datang kepadamu dengan membawa dosa. Dibantu oleh Nabi Muhammad untuk dibersihkan. Disabun, digosok oleh Nabi SAW. Bukan menggosok secara maknawi, akan tapi dibantu oleh Nabi. Melihat wajah Nabi, berkumpul dengan Nabi. Bersamaan ini juga para kekasih Allah atau calon-calon kekasih Allah waktu itu bertanya kepada gurunya, ya guru, alangkah enaknya para sahabat Nabi di saat itu, di saat mereka punya keganjalan, suka melakukan dosa, kemaksiatan, lalu ingin berhenti, cukup datang kepada Nabi. Enak benar waktu itu ya ada Nabi, tapi sekarang tidak ada Nabi, bagaimana ini? Seorang guru tarbiyah, seorang guru yang mulia menegur dengan keras, wahai anakku, sungguh sayang sekali kau belajar di sini tidak pernah kenal Nabi Muhammad dengan hatimu. Semestinya tidak boleh di antara kalian itu yang jauh dari Nabi. Jangan berkata Nabi tidak ada. Nabi kau letakkan di mana selama ini? Nabi dalam cerita otakmu, Nabi dalam gayamu maulidan, Nabi dalam gayamu majlis, Nabi tidak di hatimu. Ini problem dalam dirimu kalau begitu. Nabi hendaknya senantiasa ada di dalam hatimu, yang menghentikanmu dari kemaksiatan, yang membawamu kepada tobat, yang mengajakmu untuk melakukan ketaatan. Nabi ada di hatimu, jangan bertanya Nabi tidak ada. Hayati khairun lakum wa mati khairun lakum. Nabi sudah menyebutkan mati Nabi lebih bagus untuk kita yang sambung hati dengan Rasulullah. Hayati pun hidup Nabi adalah juga bermanfaat bagi orang yang sambung hati dengan Nabi. Biarpun lihat Nabi Muhammad tapi hatinya tidak sambung, muncul Abu Jahal, Abu Lahab. Jauhkah datang kepadamu wahai Muhammad, datang dulu kepada Rasulullah, datanglah dengan Nabi, kepada Nabi dengan hatimu. Saat ini kita berjauhan, dan kita pun juga diperkenankan datang ke kubur Nabi, seperti Ibnu Katsir sendiri waktu menghadirkan tafsir ayat ini, cerita tentang satu orang yang duduk di samping kubur Nabi SAW, melihat ada seorang badu yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi Muhammad sudah di dalam kubur. Ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul wajatullaha tawwabar rahim. Aku mendengar ya Rasulullah bahwasanya Allah berfirman, kalau ada orang melakukan dosa datang kepadamu, kemudian dia beristighfar, kemudian setelah itu diistighfari oleh nabinya, maka Allah akan mengampuni. Maka aku datang kepadamu ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah ya Rasulullah. Minta, ini istighatsah. Jangan ada yang mengatakan ini adalah syirik karena kita tidak minta kepada Nabi, tapi kita minta kepada Nabi untuk diistighfarkan. Dan Ibnu Katsir ini menyebut di sini bukan kepleset, sebab disebut diulang-ulang dalam kitab beliau. Di tafsirnya Ibnu Katsir kemudian disebutkan lagi dalam Bidayah. Nihayahnya di tahun ke-17 tentang kisah orang yang minta kepada Nabi SAW. Maka jangan, ini adalah bab khusus masalah istighatsah, ini bukan tawasul. Sebab datang kepada Nabi dan Nabi SAW dikatakan sudah mati, tapi ketahuilah Allah memberikan kehidupan kepada Nabi adalah lain daripada yang lainnya. Yang kita bangun adalah keyakinan di sini. Nah, setelah itu apa? Seorang tabi'in, seorang yang duduk di samping kubur Nabi tadi tertidur. Setelah itu mendapatkan mimpi, ketemu Rasulullah. Kasih tahu, seorang badui, orang pegunungan yang minta tadi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ada sebagian yang mencoba melemahkan kisah ini. Kisah ini adalah kisah dalam mimpi, memang tidak bisa jadikan hujjah, akan tapi yang akan kita jadikan hujjah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah orang besar yang mendatangkan kisah ini. Apakah Ibnu Katsir adalah orang bodoh tentang kesyirikan? Kalau Ibnu Katsir adalah orang yang bodoh dengan kesyirikan, siapa yang pintar tentang kesyirikan? Ibnu Katsir, kalau memang itu hal kesyirikan, saya tidak akan dituliskan dalam bukunya. Sebab syirik bagi ahli ilmu bukan sesuatu yang tersembunyi, bukan kita orang bodoh yang kepleset masuk syirik. Ibnu Katsir orang besar, dia faqih madhab Syafi'i. Biarpun dia berguru dari orang yang akidahnya beda, ternyata beliau juga berpegang dengan akidah Asy'ariyah, Syafi'iyah, dari Syafi'i.
Ibnu Katsir bukan orang bodoh tentang akidah. Orang awam iya, nggak ngerti syirik, nggak ngerti ini orang awam. Tapi ini jangan dianggap Ibnu Katsir orang awam. Kalau memang kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan di saat Ibnu Katsir menafsiri walau annahum idzalamu tidak menyebutkan tafsir yang panjang, beliau langsung mendatangkan kisah ini. Coba dilihat di sini. Cuman hamba-hamba yang jauh hatinya dengan Rasulullah mengatakan itu adalah tadsis, dimasukkan oleh orang lain. Ini adalah tidak benar dari Ibnu Katsir. Itu kan karangan lidahmu yang memang sudah harus dipotong dari dulu, suka menfitnah para ulama. Bukan masuk bab syirik karena kita tidak minta kepada Nabi pemberian secara langsung, akan tapi menjadi ya Allah minta ya Rasulullah istaghfir. Dalam tahun yang ke-17 dalam kitab Bidayah bahkan mengatakan ada minta hujan, ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum halaku. Dalam riwayat, mintakan hujan kepada Tuhanmu, umatmu telah hancur. Fa yusqaun, kemudian mereka diberi hujan. Dan banyak riwayat. Ini mana istighatsah. Istighatsah menyeru Nabi SAW. Jangan sampai dikit-dikit mengatakan itu syirik. Sebab yang memberi tetap siapa? Allah. Siapa yang membedakan antara hidup dan matinya Rasulullah? Apakah Nabi Muhammad mulia, punya pangkat mulia, punya keagungan di saat hidup, kalau meninggal hilang kemuliaannya? Syirik orang tersebut. Nabi mulia di saat hidup, Nabi mulia setelah meninggal. Nabi punya pangkat waktu hidup, Nabi punya pangkat setelah meninggal. Walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah, sambil beristighfar datang kepada Nabi Muhammad, datang ke Rasulullah sambil dia istighfar untuk diri dianya sendiri. Kemudian apa? Nabi Muhammad mengistighfar. Fastaghfarallahum rasul. Wastaghfarul Rasul, setelah itu akan menemukan Tawwabar Rahim, Allah Maha Pengampun. Jadi syarat tobat yang sesungguhnya untuk mendapatkan pertobatan dari Allah yang pertama datang kepada Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, engkau harus juga minta ampun kepada Allah dengan lidahmu dan hatimu yang penuh kesadaran akan dosa-dosa itu. Setelah itu apa? Setelah itu Nabi Muhammad mendoakan kalian. Nah ini, mendoakan kita. Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada kita. Dalam hadis sahih, tu'radu a'malu ummati. Disodorkan amal umatku kepada aku, kata Nabi SAW. Kalau baik hamidullah. Kalau baik aku akan sanjung Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelek istaghfartu li ummati, aku mohon ampun kepada umatku. Begitulah kasih sayang Nabi sampai hari ini pun tidak pernah putus. Maka sambungkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketiga, datang kepada Nabi, datang dengan hati kita. Datang dengan jasad kita. Tidak apa-apa kita bercita-cita untuk bisa ziarah kubur Nabi SAW. Karena jasad Nabi ada di sana. Dan memang bersalam dengan Nabi jauh dan dekat sama, Nabi bisa akan menjawab. Akan tapi kedekatan dengan Nabi sendiri, dengan kubur Nabi, dengan jasad Nabi ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minta dikubur dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Umar tidak akan minta dikubur dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapat faedah dari Fadilatul Habib Abdullah Baharun, waktu itu lagi duduk dengan Habib Alwi Baharun dan Habib Alwi Alatas. Mengingatkan dia, wahai anakku, belajar akidah tidak susah. Coba kau lihat dari kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Dan kita melihat dari kubur ini saja sudah belajar akidah yang luar biasa dahsyat. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dikubur dengan Rasulullah menunjukkan bahasanya batilnya orang Syiah. Batilnya orang Syiah. Bagaimana musuh Allah bisa dikubur dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menolak kaum yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian permintaan Sayyidina Abu Bakar untuk dikubur dengan Rasulullah dan Sayyidina Umar menunjukkan bahasanya ada makna kedekatan. Ini menolak orang yang anti ziarah kubur Nabi SAW dan mengatakan dari jauh pun sama dengan kedekatan, dengan ziarah dari dekat. Ini memang betul. Ini coba kalau memang nggak ada gunanya duduk dekat kubur Nabi, ngapain harus Sayyidina Abu Bakar minta untuk dikubur di situ? Dan begitu seterusnya. Baik. Fala wa rabbika. Kemudian ada demi Tuhanmu, Allah bersumpah. Artinya kalau sudah Allah ingin menyampaikan sesuatu dengan sumpah, menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut. Padahal jika tanpa sumpah pun sesuatu tersebut sudah sangat penting.
Fala wa rabbik, demi Tuhanmu. La yu'minun, tidak dianggap benar imanmu. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka itu orang yang katanya berikrar nabinya Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, jago maulidan, apalagi yang ngaku-ngaku tuh ini bukan untuk orang kafir. Orang kafir sih langsung tutup poin, dia keluar. La yu'minuna, yang ngaku iman, yang ngaku cinta Nabi, yang ngaku dekat Nabi itu. Kalau orang yang musuh Nabi sudah tidak masuk di sini, sudah keluar dari tadi ini. Ini buat kita ini. Buat kita. La yu'minuna hatta yuhakkimuk. Ini terjadi kepada salah satu sahabat Nabi SAW dari kaum Ansor. Di saat punya persengketaan dengan Sayyidina Zubair ibn Awam. Sayyidina Zubair bersengketa dengan salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansor. Di saat Nabi Muhammad memutuskan satu keputusan, orang Ansor ini mulai tidak nyaman. Karena Sayyidina Zubair ini kerabat Nabi, jadi menuduh Nabi Muhammad tidak adil. Seolah-olah Nabi memberikan keputusan pincang miring hanya karena kedekatan Sayyidina Zubair secara nasab dan kekeluargaan dengan Nabi. Maka hukum kemenangan diberikan kepada Sayyidina Zubair. Menuduh Nabi. Maka turunnya ayat ini. Jadi untuk ahli iman yang masih ragu-ragu untuk menerapkan syariat. Bukan untuk orang kafir. Orang-orang kafir tidak disuruh di sini. Untuk kita ini. Untuk kita yang sering ngaku cinta Nabi. Aku wah ini. Ini kita ini. Kamu yang ngaku cinta Nabi itu denger nih. Itu maksudnya gitu. Sampai yuhakkimuka, sampai mereka menyerahkan urusan hukum-hukumnya kepadamu. Keputusan-keputusan agama. Jadi bukan hanya sekarang aku mahabbah Nabi, cinta Nabi, majlis mahabbah Rasulullah. Tapi disuruh patuh dengan agama Rasulullah, hukum-hukum Nabi Muhammad. Ntar dulu ini riba, aduh zamannya zaman susah ini, riba dikit-dikit gak boleh masih lagi. Memang kalau kita bersalah balik bab ayat sebelumnya tadi, ayo kembali selesai. Pokoknya jangan sombong deh dengan kesalahan kita. Tuh. Yuhakkimuka, menyerahkan urusanmu kepada Rasulullah untuk memberikan hukum keadilan. Fima syajara bainahum, jika terjadi di antara kita perselisihan. Jadi perselisihan kalau terjadi di antara kita kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada Nabi Muhammad. Waris di antaranya ini. Waris tidak mau dengan hukum Nabi. Pengennya adalah hukumnya iblis. Pokoknya saya pengen masuk neraka dengan waris ini. Rebutan waris. Musibah. Kadang-kadang bukan orang bodoh, orang paling ilmu dia. Yang rajin umroh, rajin haji, rajin itikaf, rajin waris, rajin zikir. Salawatnya ribuan, haji majlis taklim, tapi paling rebut waris. Begitulah iblis memasukkan neraka hamba-hamba Allah. Artinya apa? Dia kelihatannya saja ahli iman, pecinta Nabi, tapi belum yuhakkimuka fima syajara bainahum. Di saat terjadi persengketaan, perselisihan, belum mau menyerahkan urusannya kepada hukumnya Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh ulama-ulama Rasulullah. Setelah menyerahkan pun tidak cukup, kalau masih ngedumel, nggak adil. Kenapa waris seperti itu? Kenapa perempuan tidak diberi hak tolak? Kenapa macam-macam ada poligami? Kenapa? Apa aja macam-macam. Mulai ini. Secara lahir dahir diterima. Waris dikritik. Nerima dia kalau seolah-olah dohirnya. Dohirnya ya, ini adalah hukum Allah, hukum Rasulullah. Tapi hatinya nggak adil betul Islam. Akhirnya dituduh para ulama. Ulama itu menafsirkan Al-Quran dengan model tafsir laki-laki, fikih laki-laki. Semuanya laki-laki. Wanitanya pada nggak ngomong ngaji pada zaman itu. Sehingga banyak fikih laki-laki bukan berarti fikih diskriminatif. Bukan fikih diskriminasi. Sebab kalau kita lacak tentang fikih kelaki-lakian yang dikatakan oleh sebagian orang yang anti-Islam itu, ternyata kalau kita lacak justru tugas berat bagi seorang laki-laki untuk ngayomi wanita. Rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah.
Baik. Nggak cukup kita mengatakan ya ini adalah hukum, kita serahkan, kita harus menerima ini hukum Islam. Tapi, pakai tapi ini nih. Berarti belum masuk ini la yajidu fi anfusihim kharajam mimma qadaita. Tidak boleh menemukan di dalam hatinya ganjalan kharaj. Tidak boleh menemukan di dalam hatinya ganjalan. Tidak usah kepikiran ibu waktu kita ngomong poligami sepintas tadi itu. Poligami itu bagi kaum laki-laki nggak gampang loh ya, harus seimbang di sini. Nikah itu bukan main-main, bukan beli kerupuk. Ada tanggung jawab, ada anak, ada ini ya. Bukan urusan syahwat saja. Jadi bagi kaum laki-laki itu kalau ambil istri 2 dan 3 itu sebetulnya dia ambil beban kewajiban yang lebih berat lagi. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sisi lain para wanita pun jangan mengingkari hal yang demikian karena itu ada. Kalau semua dijalankan sesuai dengan syariat maka akan benar. Hati-hati mengingkari syariat Nabi. Dan juga hati-hati kaum pria untuk main-main dengan syariat Nabi. Main-main syariat Nabi. Urusan waris pun demikian. Urusan yang lainnya. Enak ya laki-laki keluar bebas. Saya perempuan keluar aja pakai izin. Ini kan cara pandang yang keblinger dari kaum wanita. Izinnya seorang wanita itu untuk mempermudah. Kalau dia mau keluar, nggak usah naik motor sendiri, bisa dianterin suami. Kalau hujan dipayungin suami. Kan enak. Barangkali mau beli berat-berat biar suami yang belanja, nggak usah pergi. Mau dienakin, ini hanya wanita yang lagi otaknya hilang saja itu. Yang kalau bicara tentang wanita keluar harus izin, lalu bingung. Kok dikawal, kayak dicurigai terus. Memangnya ente mau ngapain? Ini kan orang-orang yang kenal liberalisme itu. Wanita itu wajib izin kepada seorang suami justru untuk kemuliaan wanita. Biar tahu suaminya kalau nanti pergi kemana, kalau terlambat nyarinya gampang. Kan gitu. Keluar ndak izin bingung suaminya nyari sana nyari sini tak taunya bannya bocor. Nuntun sendiri kamu ini kan. Dulu belum ada HP. Ya ini cuma biasanya wanita itu memandang picik terhadap syariat makanya dia pun akan menjadi rendah karena pandangannya yang picik. Sudah harus tidak menemukan tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mimma qadait. Setelah menerima ini loh, aku akan serahkan diriku kepada hukum agama sudah. Apa kata Islam selesai? Setelah itu harus dipaksa untuk tidak ada ganjilan. Dia udah kata-kata ngedumel kenapa, enggak ada. Yang ketiga yusallimu taslima, pasrah betul sudah. Pasrah itu maknanya apa? Setelah ngambil keputusan ini adalah ajaran syariat Nabi Muhammad, tentu ada kebaikan di balik ini semuanya. Dia akan menemukan kemuliaan. Yusallimu taslima. Tinggal menunggu buah daripada patuh kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan-kebaikan yang ada pada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tiga. Yang pengen menjauh dari kemaksiatan 3, yang ingin mendekat kepada kemuliaan 3. Menjauh dari kemaksiatan datang ke Rasulullah dengan hatimu dan jasadmu jika mampu. Harus kau mendekat dengan Rasulullah. Kemudian banyak beristighfar, kemudian minta kepada Rasulullah untuk mengistighfari kita. Artinya sambung dengan Nabi. Kemudian yang ingin mendekat kepada Allah secara sesungguhnya, pertama kali adalah kita harus menyerahkan urusan kita kepada hukumnya Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Bukan kita langsung ngambil hukum dari Quran hadis. Ini juga kadang-kadang kalimatu haqqin urida bihal batilu. Ada orang yang merusak seolah-olah benar. Dikit-dikit kitabullah, Quran hadis, kitabullah, sunnah Rasulullah. Kita tidak perlu dengan omongan ulama, kita hanya kepada Al-Quran dan hadis. Omongannya sih benar, tapi keblinger. Memangnya bisa paham Al-Quran hadis itu gimana caranya? Ngikro aja baru tamat, terus gimana? Hah? Mau langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi? Merusak hukum. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, itu adalah ikut petunjuk dari Allah juga dan Rasulullah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kau tidak tahu, dan juga harus paham ancaman Nabi ajrakum ilan nari ajraukum lil fatwa. Yang paling gampang berfatwa, yang paling berani neraka. Jadi ulama-ulama yang wara fatwa itu jarang ulama itu menyandarkan kepada omongannya sendiri. Lihat. Selalu mengatakan berkata fulan, berkata syekhi, berkata itu. Sekarang orang akhir zaman menurutku, pendapatku, ijtihadku, ente di siapa? Lihat. Jadi ternyata kembali kepada Allah itu adalah melalui ulama-ulamanya Rasulullah yang mereka punya keahlian di dalam bidangnya, bidang syariah, yang belajar bertahun-tahun mulai dari menghafal Al-Qur'annya, menghafal hadisnya, ulumul Qur'an, ulumul hadis, ulumul lughah, ilmu bahasa.
dan seluk-beluk ilmu akliyatnya atau mantek falsafahnya dan seterusnya sampai punya perangkat yang lengkap, baru dia praktek namanya fatwa. Lalu kita tuh ngambil yang mana? Ilmu bahasa Arab, ilmu Quran hadisnya belum, bahasa Arabnya belum, manteknya enggak, usul fikih enggak tahu, langsung praktek, enggak ada yang datang. Sama seperti ini, saya hanya belajar ilmu agama. Kalau tiba-tiba besok saya pakai pelang saya dokter Buya Yahya, ada yang datang enggak? Enggak ada. Ya, makanya orang sekarang fatwa ngaco tuh saya enaknya sendiri. Sebetulnya fatwa pun harus ada sertifikat yang resmi, ada izin fatwa dari para ulama, ijazah dari para ulama-ulama terdahulu, guru-gurunya, sehingga dia mengeluarkan fatwa. Hanya urusan agama saja yang diinjak-injak oleh orang yang pengen merusak agama. Sementara yang lain nggak bisa. Biarpun saya baca buku ilmu kedokteran satu lemari, nggak bisa besok lalu saya buka praktek jadi dokter, nggak boleh. Biarpun saya belajar ilmu bedah dan sebagainya, langsung saya besok jadi dokter bedah, nggak bisa. Ditangkap sama pemerintah nanti. Kenapa? Melanggar. Tapi urusan fatwa bebas bener nih. Orang kemarin sore langsung meninggalkan ulama. Kita kembali Quran hadis Nabi. Jadi kedunguan orang yang tidak punya ilmu ngaku tidak mau kembali kepada ulama itu seperti orang kerjaannya di pasar, besok pakai pelang saya dokter, jadi dokter. Dibilang gila ya. Orang kerjaan di pasar jualan, tapi besok pakai pelang dokter Yahya. Gini nih, orang sakit itu. Belajar dulu ilmu kedokteran, dapat sertifikat praktek, baru nanti benar. Ilmu agama pun udah begitu. Ulama, guru-guru yang mengizinkan untuk berfatwa, dan fatwanya pun tidak boleh lepas daripada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh ulama sebelumnya, sehingga rambu-rambu ini betul-betul mengikat mereka agar tidak ngaco. Maka muncullah satu pemahaman yang saat ini di masyarakat dikenal, yaitu istilah bermadhab. Nah ini sudah jelas anti madhab. Terus mau ikut siapa? Ente ikut iblis. Yang nggak punya madhab hanya iblis. Ini mau kemana? Nah ini makanya. Jadi kembali kepada Rasulullah sendiri harus ada aturannya, yaitu kembali kepada ulamanya Rasulullah. Saya tidak melihat Nabi kok secara langsung. Dan guru saya juga tidak melihat Nabi. Tapi guru saya melihat gurunya ternyata juga nggak melihat Nabi. Gurunya pun juga begitu, nggak melihat Nabi, terus ketemu. Jadi melalui siapa? Guru sampai kepada Nabi SAW. Itulah silsilah ilmu. Diambil dari tangannya guru. Dan bersama perkembangan zaman ini juga sudah pada rusak ini. Setelah munculnya Kiai Haji Google sama YouTube ini, Yahoo ini betul-betul rusak ini. Ini banyak orang malas fatwa datang ke ulama, langsung ke Ustadz Google. Sama Ustadz Yahoo. Mana problem ini? Sehingga banyak orang sombong nggak mau datang kiai karena apa? Sekarang sudah gampang zaman teknologi. Fatwanya ngambil dari Mbah Google. Iya, Mbah Google mungkin di situ ada webnya ulama-ulama terkenal yang kita ketahui dengan fatwa yang jelas itu. Akan tapi kadang-kadang kita ngacak punya masalah langsung buka begitu, nggak tahu ini webnya siapa, ini mau ke apa namanya, mau ke websitenya siapa. Ini asal saja, cocok bagus, katanya miliknya musuh Allah, sehingga banyak rancuh. Kembali kepada ulama. Ya Nabi SAW dengan kembali kepada Rasulullah melalui ulama-ulamanya Rasulullah, tahkim kepada Rasulullah melalui ulama-ulama Rasulullah. Kemudian setelah itu melatih hati untuk tidak ganjel, terima. Maka untuk bisa nerima itu tidak serta-merta, yaitu dengan belajar, difahamkan tentang hikmah di balik putusan-putusan hukum itu. Kenapa waris harus seperti itu? Kenapa tolak harus dipegang oleh kaum pria tidak kaum putri? Kalau seandainya perceraian itu diserahkan kepada ibu-ibu, kayaknya sudah rentak dari dulu ini. Terlambat uang saku saja. Kalau begini cerai aja loh, cerai aja nih perempuan ibu-ibu. Alhamdulillah diberikan kepada kaum pria. Allah Maha tahu itu, karena ibu itu lembut. Jadi sesuatu yang lembut itu kalau mendapatkan beban sedikit gampang kerasa, lembut hatinya. Tapi kelembutan seorang ibu itu memang sengaja diberi oleh Allah untuk bisa nyusui anaknya, nyebokin anaknya, lihat. Ngandung 9 bulan, itu bapak-bapak saja suruh nawar 3 bulan saja mikir. Sehingga Allah beri kelembutan itu.
Sehingga menyedot ingus anaknya tidak pernah ragu, lihat subhanallah, tak sabar nunggu anaknya yang sakit dan sebagainya. Ini Allah beri itu kelembutan. Maka dengan kelembutan ini di saat ada problem sedikit kadang-kadang cerai saja. Giliran dicerai beneran bingung dia. Ada seorang ibu datang kepada kami, suami saya begini-begini. Terus apa? Saya minta cerai. Ya sudah, kalau begitu mana telepon suamimu? Dikasih. Buya mau ngomong apa? Saya bilang sama suami minta dicerai hari ini. Loh kok gitu Buya? Loh, tadi kamu katanya mau minta cerai. Gimana ini? Dia bingung. Setiap saya mau telepon suami tak suruh nyerai, bingung dia ini. Memang itulah kita paham. Maka para bapak pahami. Ibu jangan suka minta cerai. Biasanya itu protes yang tidak beraturan. Alhamdulillah, ini hikmahnya. Allah Maha tahu. Makanya dengan berilmu nanti kita tahu hikmahnya apa. Kenapa nafkah juga kaum pria dan seterusnya. Agar stabil dalam rumah tangga itu ada pemimpin, ada bawahan, ada rakyat yang dipimpin. Dan di situ ternyata saling hidup yang saling menguntungkan, saling memberi. Di saat ada saling mengambil, tapi ada saat memberi. Dan itu nanti keindahan keserasian. Laki perempuan. Urusan yang lainnya. Urusan tolak, urusan waris, urusan poligami, urusan hak. Macam-macam. Ini ada ternyata. Kalau dijelaskan, dijelentrehkan, maka menjadikan orang thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Sehingga di saat mendengar petuah-petuah Islam, hukum-hukum Islam yang ada lega di dalam hatinya. Tapi yang menjadi masalah adalah sekarang ini propaganda musuh-musuh Allah yang menjadikan keraguan-raguan ini, iblis ini, kaum-kaum Islam yang ngaco ini. Sok mengkritisi, ada kelompok pembela kaum wanita, seolah-olah wanita selama ini adalah betul-betul kata pujangga atau penyanyi, dari dulu wanita dijajah pria, wanita dari dulu wanita dijajah pria. Apa itu? Bolak-balik gitu. Nggak ada itu. Yang ada adalah wanita diayomi oleh kaum pria. Nggak tahu itu gimana, saya dengar itu apakah lagu atau bukan. Kalau lagu saya tidak ada hubungannya dengan lagu saya, hanya kalimat itu sering saya dengar itu. Nggak ada itu, ngayomi, memuliakan itu. Sekarang ada sekelompok pembela kaum wanita, kaum perempuan. Apa yang ente kerjakan? Menjerumuskan, itu nyuruh perempuan angkat-angkat sendiri gara-gara ente itu. Kenapa? Keluar tanpa izin. Nah ini kan gara-gara ente itu seorang wanita ngantri beli tiket, mau ke toilet pun tasnya dibawa ke dalam, kesian bener tuh orang. Tapi kalau suaminya kan enak, suaminya nunggu di luar sana, neng masuk sana. Wah, itu. Baik. Nah ini ada yang merusak pemikiran-pemikiran zaman sekarang yang mulai merendahkan wanita, merendahkan syariat secara umum. Ini adalah upaya-upaya untuk mengedepankan akal mereka, tidak menjadikan akal mereka patuh dengan syariat, tapi akal mereka patuh dengan hawa nafsu mereka. Dan itu yang dikabarkan oleh Allah, kerusakan di saat hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Sehingga muncul setelah itu keraguan-raguan di kaum muslimin tuh. Orang kemarin menanyakan tentang poligami Nabi. Urusan Nabi maksum, jangan, ini bukan urusanmu ini. Tentang waris dan macam-macam ini sudah mulai. Dengan gaya ilmiah kadang-kadang. Khususnya waris ini, Masya Allah. Memang jika ada seorang anak laki-laki merelakan pembagian warisnya sama dengan anak perempuan, itu kan karena baik hatinya anak laki-laki ingin bersedekah dengan adik-adiknya. Dan itu adalah lebih daripada keadilan. Jadi ada di atas keadilan. Dan memang hendaknya kita mengambil hukum bukan sekedar keadil, di atas keadilan, yaitu perdamaian. Damai itu di atas keadilan. Anda mengambil barang saya, atau persengketaan kakak dan adik, maka yang bisa menyelesaikan adalah hukum keadilan. Tapi ada di atas keadilan adalah damai. Istilah adik kau ambil saja nggak apa-apa. Nah, ini keadilan. Apa? Suluh, damai. Jadi ada keadilan itu akan ditegakkan di saat ada kebincangan, ditegakkan. Tapi dalam hidupnya seseorang, kalau sudah mereka itu adalah saling mementingkan yang lainnya, nggak perlu lagi ditegakkan keadilan. Karena apa? Mereka adalah sudah masuk bab perdamaian yang luar biasa. Sehingga mungkin pembagian waris pun sudah tidak pikir pembagian, hanya berpikir, aduh dek, saya ini kan sudah kaya, kamu kan belum punya rumah, sudah jatah saya, kamu ambil saja dek. Oh enak bener tuh.
Seorang istri pun demikian masuk bab damai, abang. Karena saya itu diam-diam selalu dapat duit rekening saya nambah terus nih, nggak ada yang tahu. Sudah abang nggak usah ngasih nafkah sama saya. Ada orang ngasih bantuan, mungkin saudara lama atau apa. Mungkin. Artinya apa? Tidak ada tuntutan lagi. Tuntutan adalah menegakkan keadilan. Jadi ada, dan menegakkan keadilan melalui syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di atas keadilan ada perdamaian, wasulhu khair. Itu juga adalah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau seandainya dalam urusan waris, bagaimana kalau dibagi rata? Syaratnya harus disetujui oleh semua ahli warisnya. Dan di saat disetujui oleh semua ahli warisnya, maka itu masuk bab perdamaian, dan sungguh luar biasa. Jadi dalam diri hati keluarga itu adalah sudah saling mencintai. Kalau ternyata damai tidak bisa, maka tegakkan syariat dengan keadilan sesuai dengan aturan syariat untuk menghindari ketoliman. Baik. Syajaru bainahum. Thumma kemudian yusallimu taslima, betul-betul sudah. Sallimu taslima. Nah, itu tadi kami sebutkan, kami sampaikan, harus banyak belajar agar ada taslim setelah itu. Nyerahkan kepada syariat Nabi, kemudian tidak ada ganjelan, kemudian setelah itu apa? Taslim itu lebih daripada menyerahkan yang pertama tadi. Jadi apa-apa dengan penuh keyakinan pasti syariat Islam sudah benar, biarpun belum tahu kayak apa hukumnya. Jadi kalau ada orang setelah diberi hukum begini baru mempelajari, baru sadar, oh ya bagus. Ini adalah marhalah pertama, yaitu apa? Tahkim kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak menemukan haraj. Untuk tidak menemukan haraj belajar. Tapi kalau sudah taslim itu sudah nggak tahu, pokoknya kalau sudah syariat Nabi Muhammad pasti hebat. Oh itu. Sudah nggak usah ragu lagi. Sehingga kalau punya masalah datang ke kiai, apa kata kiai? Oh, apa kata ulama? Selesai. Baik aku dirugikan atau diuntungkan, bukan urusanku. Yang penting keputusan ulama seperti apa ini. Yusallimu taslima. Itu hakikat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dipertanyakan tentang waris Buya, bahwa ada suami istri, suaminya meninggal, tentang warisnya bagaimana untuk istri dan untuk keluarga suaminya. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo mana mic-nya? Ayo sudah, yang sudah di belakang mic-nya cepat. Insyaallah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau bertanya di luar tema masalah utang, Bu ya. Seminggu yang lalu sepupu saya meninggal. Siapa sepupu? Sepupu saya. Riwayat hidupnya banyak tinggal sholat 5 waktu. Aku sudah tanya sama guru ngaji, saya harus membantu fidyah. Alhamdulillah, mampunya cuma 10 karung. Dia itu tulang punggung keluarga, pedagang roti. Tapi pasarnya kebakaran di kota Cirebon, daerah Perum. Jadi begitu dia meninggal punya utang-utang. Utang sholat, utang duit. Utang sholat sih udah fidyah. Terus? Utang perdagangan gara-gara pasar kebakaran. Yang aku tanyakan, apakah kami lebih mementingkan hikmah ke para guru dulu atau mendahulukan menolong melunasi utang-utang sepupu saya?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah waris. Jika masalah waris harus sempurna untuk menyebut siapa yang ditinggal. Yang jelas kalau seorang suami istri meninggal salah satunya, pasangannya berhak mendapatkan waris. Jika di dalam hal ini, kan ada, mungkin kalau ada saudaranya suami, maka saudara suami mendapatkan waris. Jadi gini gambarannya, secara umum Bapak, seorang istri jika suaminya tidak punya anak, maka secara otomatis dia mendapatkan 1/4. Itu istri. Jika tadi menyebutkan ada saudara, nah kalau ada saudara suami berhak mendapatkan waris. Akan tapi setelah diberikan kepada istri 1/4, jika saudara suami ada laki dan perempuan, dihabiskan oleh saudara suami laki dan perempuan sisanya. Kalau memang saudara suami ada, berkecuali jika sang suami tadi, sang mayit itu punya anak laki-laki, maka habis. Pamannya pun tidak mendapatkannya. Paman mendapatkannya jika sang mayit itu tidak punya anak laki-laki. Dan jika mayit sama sekali tidak punya anak, maka paman dan bibinya menghabiskan sisa daripada peninggalan peninggalan mayat tersebut setelah dibagikan untuk ashabul furud. Dan ashabul furud di sini siapa? Yaitu istrinya, dapat 1/4. Baik, itu saja. Adapun nanti kalau memang kejadian yang sesungguhnya, maka hendaknya dihadapkan secara rinci. Mungkin dia masih punya ibu juga, kan boleh ditanyakan, ibunya juga mendapatkan, bapaknya juga mendapatkan jika ada. Kemudian yang ditanyakan oleh ibu tentang seorang meninggal dunia punya utang sholat, kita perlu tanya dulu, siapa yang ngajari bayar fidyah? Dari mana? Kan gitu ya. Harus ada rincian ilmu secara gamblang dan jelas. Jika ada seseorang meninggalkan sholat, ini bagi para ustadz sekalipun, tolong ini bisa didengar. Sebab di kampung kadang-kadang ada aneh-aneh. Jika ada orang yang punya utang sholat, pendapat yang pertama dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i, tidak usah diqodoi oleh ahli warisnya dan juga tidak usah dibayarkan fidyah. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Ya sudah, kalau meninggal dunia punya utang sholat, ya sudah kita doain saja, selesai. Pendapat yang kedua, lah ini barangkali yang diambil ibu seperti itu. Cuman kalau dia punya duit, kalau tidak punya duit, ngapain ngerepotin orang lain? Kan jadi masalah. Sebab pembahasan ngambil yang kedua adalah ngambil fidyah. Pendapat yang kedua adalah jika orang meninggal dunia punya utang sholat, bukan puasa. Puasa hukumnya beda. Kalau punya utang sholat, maka pendapat yang kedua dibayarkan fidyah. Dengan catatan kalau dia punya peninggalan. Kalau enggak punya peninggalan, tidak usah menyibukkan orang lain untuk bayarkan fidyah untuknya. Kalau ada orang bayarkan fidyah, suka-suka. Dan boleh Anda melakukan yang demikian itu. Cuman sebetulnya, selagi ini adalah pendapat yang kedua, sudah ikut pendapat yang kedua. Karena dia tidak punya duit, enggak punya ahli waris mungkin. Sudah kita doain saja, beres. Tidak usah difidyahin. Dan kalau seandainya kita bayarkan fidyah, maka satu sholat adalah 6,7 on atau 1 mud. 1 mud 6,7 on setiap sholat. Ada pendapat yang ketiga, dan ini juga yang pernah dijalankan oleh Imam As-Subuki rahimahullahu ta'ala, yaitu dengan cara diqodoi, dikiaskan dengan pendapat yang kedua di dalam puasa, yaitu diqodoi oleh ahli warisnya. Hadis sahih, man mata wa alaihi siyamun, puasa, falyasum anhu waliyuhu, dan sholat dikiaskan kepada puasa, tapi ini martabat yang paling rendah, pendapat yang ketiga. Kadang di kampung kita ada semacam itu. Maka kita tidak usah ribut, wahai para ustadz, kalau menemukan di kampung nggak ada qodok, nggak ada fidyah, ini pendapat yang hebat nomor 1 madhab Syafi'i. Kalau ternyata di kampung itu ada fidyah seperti yang di ibu, tapi jangan repoti tetangga. Kalau nggak punya ya sudah. Kemudian kalau ternyata di situ ada orang mengqodoi, ya boleh-boleh saja. Yang aneh fidyah-fidyahan, 2 karung diputer, ngapain dimuter-muter? Tidak tahu ini, tidak tahu dari mana ini ilmunya muter-muter. Ini tidak muter-muter. Ikut pendapat yang pertama saja kalau memang pelit dia punya beras ya. Ya, pendapat yang pertama lebih hebat. Jadi beras 1 karung muter-muter, nggak tahu muternya gimana? Muter sana, muter sini. Ada yang cerita muter-muter. Ngapain diputer-puter? Diputer-puter, dipanci, dimasak saja itu. Ini. Coba ini apa tuh jelas kenapa maksudnya muter-muter? Ikut pendapat yang pertama saja sudah, karena dia nggak punya Lah kalau punya uang, ngapain berasnya puter-puterin? Ya sedekah yang banyak, sudah selesai.
Pakai muter lagi nanti balik sama orangnya lagi, katanya begitu. Jadi saya punya, misalnya saya membayarkan fidyah ke orang. Setelah itu balik saja ke saya. Kenapa? Karena saya melarat. Biar saya sudah bayar fidyah, tapi akhirnya beras balik ke saya. Loh, ngapain muter-muter? Ikut pendapat yang pertama sudah beres, nggak usah pakai fidyah. Kalau memang saya orang kaya, bayar fidyah beneran biar dapat pahala, jadi pahala untuk orang tuanya. Ini ada muter-muter nih, katanya banyak muter-muter di Cirebon ya. Muter-muter dari Usungnya Ragi ke kota Sendang, itu muter-muter itu. Ngaji, tapi ngaji ke Jagasatru, ngaji ke Watu Belah, ngaji ke Al-Bahjah. Ini muter-muter yang baik itu. Ini. Baik, itu semuanya harus dengan ilmu ya. Dengan ilmu insyaallah. Jadi nggak usah khilaf para ulama, para ustadz. Kalau kita masuk kampung ternyata di situ bayar fidyah, ikut pendapat yang kedua. Kalau di situ ada kampung nggak pakai fidyah, nggak pakai qadha, pendapat yang pertama. Kalau di kampung ternyata dikodoin oleh ahli warisnya, nggak usah pakai bayar ya, nggak usah dibayarin ya. Itu adalah sukarela, maka itu adalah pendapat yang ketiga dan juga pernah dilakukan oleh seorang alim besar yang bernama Imam As-Subuki rahimahullah ta'ala. Adapun membayar utang, jika ada orang punya utang, ini kaidah utang piutang ya, ada adab di dalam meminjam dan adab di saat kita meminjamkan. Dan indahnya dalam Islam semuanya dijaga. Dan utang piutang adalah satu pekerjaan yang sangat mulia pada hakikatnya. Tapi sekaligus sangat merendahkan jika orang tidak tahu caranya. Muncul bab riba, neraka jahanam. Sebab utang piutang itu adalah untuk membantu saudaranya. Ibu punya duit banyak, pinjam duit nggak sama orang lain? Ibu sudah kaya, punya duit miliaran, mau pinjam sama Buya? Ngapain pinjam banyak doh? Kapan ibu pinjam? Di saat butuh. Makanya kalau ada orang pinjam di saat nggak butuh, kayaknya sakit. Ya ini. Justru biasanya pengusaha gede nih. Tapi saya tidak mengatakan pengusaha di sini sakit. Baik. Kalau ada orang pinjam, itu rata-rata orang butuh. Makanya memberi pertolongan orang butuh, ini dapat janji. Menafasa kurbatan, barang siapa yang membuka kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan buka kesusahan nanti di akhirat. Nginjemi duit tak. Dan karena umumnya orang butuh itu, lihat, dan kebutuhan itu bermacam-macam. Ibu butuh untuk makan diri sendiri. Beda di saat ibu butuh makan untuk makanan anak. Lebih parah mana? Anak. Kalau diri sendiri saya bisa bertahan lah, lapar. Tapi kalau anak nangis, baik. Ada lagi kebutuhan, sudah anak lapar plus sakit. Sehingga di saat pinjem ini butuh dengan kebutuhan yang numpuk tadi, kadang sudah gelap mata. Dibohongi pun mau, ya sudah saya pinjemi 1 juta, nanti balik 1.200.000. Iya, yang penting anaknya sembuh. Lah ini kan celah untuk berbuat maksiat. Muncul, makanya dilarang riba, supaya kita tidak memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Makanya riba dilarang karena situ. Sehingga kaidah utang piutang itu adalah memang tolong menolong murni. Kenapa hidup harus tolong menolong? Jangan engkau merasa tidak butuh pertolongan seseorang, engkau pasti butuh kepada pertolongan seseorang. Bahkan engkau akan butuh kepada pertolongan seseorang di saat engkau di puncak kelemahannya, yaitu di saat kau mati. Siapa yang mengkafanimu? Siapa yang menguburmu? Mengubur sendiri. Jalan ke kuburan, gali-gali sendiri. Gali sendiri masih mungkin. Tapi datang ke kuburan sih enggak. Maka jangan sombong kita tidak bisa menolong, memberikan pertolongan. Jadi urusan kita dengan seseorang itu bukan hanya urusan transaksi jual beli saja. Jual beli itu adalah memang di dalam hidup harus ada itu. Tapi tidak murni kita hanya transaksi bisnis. Kita urusan bisnis. Iya bisnis. Di luar bisnis kan ada. Kita manusia dengan manusia ada tolong menolong. Ini ada tolong menolong. Mungkin ibu jualan air panas. Jual air panas. Jualan bener. Tapi kalau ibu menemukan ada satu orang fakir, nggak punya duit, tak taunya pengen air panas untuk nyeduh susu, dan anaknya sudah nangis. Apakah ibu ngomong, sorry ibu, ini urusan bisnis loh ya? Mana tolong menolongnya? Baik. Nah, pinjam meminjam, tolong menolong.
Dan orang yang kita tolong, orang butuh, doanya dia dekat dengan Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum, Allah bersama mereka. Nah kalau tidak peduli dengan mereka, takut dibalik. Dan bisa saja Allah membalik suatu ketika kita yang butuh. Ayo, mungkin tidak? Mungkin. Orang kaya hari yang lalu saja jerit-jerit tiba-tiba sudah jadi fakir. Ternyata orang fakir yang kemarin datang pakai sepeda engkol, mobilnya sudah berubah. Kendaraannya sudah berubah. Jadi kaya. Begitulah dunia. Seperti roda, saat di bawah, saat di atas. Tapi biarpun kayak apa, dia harus menemui satu masa yang semuanya harus ditinggalkan kekayaannya. Ditinggalkan karena dia mati. Nah, kaidah tolong menolong harus ada adab dan tata krama. Bagi yang meminjamkan uang semata-mata karena Allah, jangan kau sisipkan di situ adalah kejahatan yang terselubung di balik pertolongan dengan tambahan riba. Itu penjahat halus tuh. Penjahat halus tuh. Kenapa? Orang butuh malah dicekik itu. Cekik. Orang butuh. Dan alangkah banyaknya orang yang cuman yang lebih buruk, yang lebih saya tidak enak ngomong lebih gila atau lebih enggaknya. Yang dicekik itu mau-mau saya cekiklah diriku kalau kau mau gitu kan. Sudah tahu kemarin nggak bisa bayar, datang lagi, aku kurang keras cekikanmu. Ini jadi masih memaksakan diri untuk itulah. Ini kan problem ya. Baik, di saat kita meminjamkan seseorang maka tidak boleh kita tumpangi dengan tambahan karena itu mencekik. Cuman kalau orang sudah butuh itu sudah gak mikir, apalagi yang kebutuhan untuk anaknya atau ibundanya yang sangat dicintai Allah. Haram kita membuat tambahan riba namanya. Tapi di sisi lain jika kita pinjam kepada orang, jangan ada lintasan di hatimu untuk jahat menunda pembayaran. Kalau ada lintasan di hatimu kejahatan tersebut, maka menjauhkan pertolongan Allah. Sehingga mulailah dengan niat untuk membayar utang. Dimulai dari saat pinjam meminjam, dengar syariat Allah. Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau engkau melakukan transaksi pinjam meminjam, hendaknya kau catat. Pinjam, Anda pinjam duit kepada sahabat Anda, tolong dicatat. Biarpun sahabat Anda mengatakan gak usah, mau kayak orang lain saja. Biasanya karena baiknya, apalagi yang minjem Ustadz. Makanya Buya kalau pinjam sama seseorang wajib dicatat. Kalau dicatat saya nggak jadi pinjam nanti. Kalau saya mati sewaktu-waktu nagihnya ke siapa nanti kan? Bermasalah saya dikubur nanti, bakar dengan utang itu kan tidak enak. Dicatat. Maka yakin dan mencatat itu sendiri sebetulnya lapor, ya Allah aku punya utang sebegini, mudahkan untuk membayar itu, maka akan dibayar oleh Allah. Makanya kalau ada orang sembunyi dari mencatat, pengen diam-diam, pengen lari, bakal susah membayar utang. Hati-hati. Banyak orang yang ternyata susah membayar utang karena apa? Waktu meminjam itu sudah ada niat untuk tidak membayar dari awal sudah. Apalagi dengan dugaan, oh duitnya banyak, dia mah orang kaya, nggak butuh. Oh, enggak, jujur. Jika hari ini harus kau bayar, jika kau punya uang datangkan. Ini loh uang yang harus aku bayarkan. Terima kasih Pak Haji. Biarpun setelah itu kita ngomong, tapi Pak Haji saya masih butuh, boleh enggak saya pinjam lagi? Nggak apa-apa, tapi jujur benar. Dan orang itu percaya karena apa? Ibu ini benar, bapak ini benar. Cuman kadang Masya Allah penyakit yang orang pinjam duit, di saat pinjam itu punten sama nyuwun sewunya tuh Masya Allah manis, cium tangan, duduk baik-baik. Giliran bayar utang itu Masya Allah dikasih punggung. Melengos pun cemberut. Bertahring, dicari di rumahnya susah. Rupanya orang ini keluar sering nggak pakai sandal, sebab sandalnya ada. Sibah ini model-model orang punya utang yang ahli neraka itu. Jadi harus kita, kalau ternyata di hari itu tidak punya uang secara sesungguhnya, Anda tidak dosa. Ingat, sesungguhnya, bukan pura-pura. Kalau pura-pura Allah tahu tuh yang kau sembunyikan di bawah kasur itu tahu. Tapi kalau benar-benar tidak punya, Allah tidak menghukum. Cuman hibur hati orang tersebut, sampaikan, mohon maaf saya tidak punya duit. Dan bagi, mohon maaf saya tidak punya duit, bagaimana? Dan bagi yang meminjamkan uang, di saat menemukan orang yang pinjam uang tersebut kok tidak bisa membayar karena memang benar-benar tidak mampu, jangan dipaksa. Kalau engkau paksa, nyuri nanti. Maka Allah memerintahkan, fanadhiratun ila maisarah, hendaknya kau beri kesempatan, tempo, tanpa ada tambahannya. Tempo, ya sudah kalau bulan ini belum bisa ibu, usahanya bulan depannya sambil doa terus bu, tapi yang halal, yang bersih, dinasihati Allah. Jadi dua belah pihak itu memang indah karena ahli surga semuanya. Cuman biasanya itu di saat melihat
Orang yang pinjam duit kepada kita mulai bangkrut malah dikejar. Udah. Namanya orang bisnis kan bisa naik, bisa bangkrut. Di saat dia bermasalah, bangkrut malah dibesarkan hatinya. Karena pada dasarnya kita meminjamkan karena Allah. Nah ini kisahnya orang tersebut bangkrut karena kebakaran. Kebakaran bukan kemauan dia. Ada yang mau dibakar tokonya? Nggak ada, kebakaran. Kecelakaan, habis hartanya. Sampai dia punya utang. Lalu meninggal dunia. Jika dia meninggal dunia punya utang, dilihat masih adakah peninggalannya. Selagi peninggalannya masih ada, maka tidak boleh diwaris oleh siapapun kecuali dibayarkan utangnya terlebih dahulu. Sehingga urutannya yang dibayar bukan utang saja, utang kepada Allah, mungkin sudah wajib zakat atau nadar, pernah wajib haji. Kalau belum pernah kaya tidak. Yang kedua utang kepada manusia. Yang ketiga adalah tentang zakatnya. Yang pertama adalah utang kepada Allah, nadar, haji wajib, umrah wajib dan seterusnya. Yang kedua utang kepada manusia, dipenuhi dulu sebelum dibagi waris itu. Utang kepada manusia diberesi, kemudian yang ketiga adalah urusan zakatnya. Kalau memang sudah punya zakat, wajib zakat. Yang keempat adalah wasiat-wasiat. Yang kelima adalah urusan biaya urusan jenazah. Setelah itu semua selesai diberesin, baru dibagi oleh ahli warisnya. Kalau ternyata yang bertanya tadi orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan apa-apa, selesai, kita doakan saja. Kita hibur hatinya orang yang uangnya dibawa agar menjadi pahala. Apapun bentuknya dia sudah meninggal dunia ibu. Kita tagih pun tidak bisa. Dan dia bukan main-main kan? Kalau dia main-main waktu hidupnya dosa neraka. Tapi dia fakir, bangkrut, terbakar, gak punya duit. Maka tidak dosa di alam barzah. Kenapa? Dia tidak bisa membayar bukan karena dia lari dari utang. Tapi karena dia fakir. Kita besarkan hatinya orang yang hidup. Terus pertanyaannya bagaimana? Apakah saya bayarkan utangnya? Kalau utang yang memang utang tersebut jatuh tempo dan dia zalim. Seperti terjadi pada zaman sahabat Nabi. Nabi pernah tidak mau menyolati satu orang yang punya utang. Para surah hadis mengatakan ini utang yang dia sudah jatuh tempo belum membayar. Nabi mengatakan aku tidak mau menyolati. Kenapa? Ya Rasulullah, karena dia punya utang. Dan sahabat Nabi, seperti ibu tadi, ternyuh. Mikir saudaranya punya utang sampai tidak disolati oleh Rasulullah. Lalu berkata, ya Rasulullah biar aku bayar utangnya asalkan kau solati. Nabi mengatakan bayar dulu baru aku solati. Dibayarkan. Dan kemuliaan kalau anda bayarkan untuk menghibur hati orang yang punya uang, boleh-boleh saja. Asalkan hitam di atas putih utang piutangnya, jelas. Tidak semua orang ngaku punya utang lalu kita bayari nanti. Nanti ada baru sak kampung bisa mengatakan duit saya dipinjam nanti. Harus ada kejelasan. Akan tapi kalau ternyata orang tersebut juga orang yang anda lihat kaya, yang punya duit, maka ya lebih baik anda membantu untuk perjuangan dan seterusnya. Karena apa? Pada hakikatnya anda tidak wajib untuk itu semuanya. Dan hanya sunnah saja membayar, bukan sunnah karena seperti sedekah. Lah kalau sunnah sedekah, maka bab sedekah masalah keutamaannya adalah perlu ditimbang kepada tempat sedekah tersebut. Kalau anda membayar kepada orang kaya, bagus dapat pahala. Akan tapi jika engkau membayar kepada orang fakir, sedang orang fakir tentu lebih bagus. Apalagi tempat sebuah perjuangan yang abadi, tentu di situ ada tingkatan yang lebih bagus lagi. Jadi tinggal anda melihat mana yang lebih panjang manfaatnya. Gitu saja. Boleh anda bayarkan, boleh. Atau anda membantu guru-guru anda di kampung anda yang rupanya dia mungkin punya pondok atau punya madrasah, punya anak yatim, bantu itu. Tentu itu lebih bagus daripada membayar utang tadi, sementara orang yang punya uang adalah orang yang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang punya uang, bukan orang yang punya utang. Orang yang punya uang. Baik, ini saja. Kita tutup dengan doa. Bismillah. Banyak pertanyaan tertulis insyaallah. Pengumuman hari ini di mana? Majelis rutin Sabtu malam Ahad malam ini di Masjid Raya Mustaqim. Majelis rutin bulanan malam ini jam 8 malam di Indramayu. Malam ini di Indramayu. Juga Umi sore ini di Universitas Wira Lodra Indramayu. Umi sore ini setelah asar di Universitas Wira Lodra Indramayu, malamnya dengan kami di Masjid Agung Indramayu jam 8 malam. Kalau Umi setelah asar. Dan juga jangan lupa setiap malam Senin dengan Habib Zaki di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon.
Majelis Dzikir dan Tausiah Al-Bahjah malam ini, Sabtu malam Ahad, di Kedawung Dawa, Blok Kepudang. Insyaallah cari sendiri nanti ketemu. Insyaallah. Saya juga tidak tahu. Ini saja. Dan jangan lupa ibu bapak memberikan informasi kepada saudara-saudara dimanapun mereka berada untuk bisa mengikuti program-program dakwah kita, baik melalui televisi, radio, atau Android dan sebagainya. Kemudian jangan lupa, alhamdulillah, kemarin juga kita umumkan di Majelis Tulungagung karena pembebasan tanah di Tulungagung waktu itu belum beres. Dan alhamdulillah kita sampaikan pada jamaah langsung pagi harinya sudah ada yang memberesi tanah yang ada di Tulungagung. Jadi Tulungagung semakin lebar juga tanahnya di Pondok Al-Bahjah Tulungagung. Kemudian Tulungagung juga ingin membuat kantor sekretariat untuk menerima tamu, santri dan seterusnya. Dia itu juga perlu biaya. Insyaallah di Tulungagung, barangkali para pendengar di Tulungagung bisa ikut berkiprah, bergabung. Perlu dana kurang lebih kecil ini karena untuk kantor kecil saja mendesak antara 40, 30 sampai 50 juta kecil. Ini di Tulungagung sana. Barangkali yang mendengar ini, karena ini dengar di Tulungagung juga. Kemudian untuk program yang ada di sini, mohon ini mendesak ini. Pengecoran ini, ngedak untuk 5 kamar ini perlu dana uang receh kurang lebihnya 120 sampai 150 juta. Uang receh. Kita ngadep kepada Allah jangan takut ya. Nah, kecil minta kepada Allah jangan kan 150 juta. Biarpun 1,5 M pun enteng madam Allah. Kalau sini 150 juta. Pengedakan. Kalau ngedak di sini kalikan 3 atau kali 4, kali 3 kurang lebihnya. Berarti untuk ngedak tok di sebelah ini harus segera ngedak. Ini untuk sekolah anak-anak kita. Ngedaknya kurang lebih ya 600 atau 500 juta untuk ngedak ini. Cuman ini ngedaknya sampai 3 tingkat nanti. Berarti kita nyicil dikit-dikit. Nanti kalau langsung kita ngomong 12 miliar, bingung. Kita kecil-kecil, uang receh dulu keluarkan 120 juta. Ini 450 juta. Cuman ini kalau bisa dalam minggu ini. Ibu doanya hanya kenceng Bu ya. Kenceng. Ya Allah kirimkan ahli surga. Ya Allah ini besok ini kalau bisa Selasa sudah dicor ini. Karena segera mau ditata di atasnya. Karena segera ini harus jadi dalam 1 bulan 2 bulan harus beres ini. Untuk pemukiman anak-anak nanti. Dan sekolah anak-anak. Baik. 120 juta uang receh. Kemudian Wanasaba juga bangun. Wanasaba kecil hanya butuh berapa puluh juta aja itu. Kalau itu datang sendiri ke sana lihat kurangnya apa gitu ya. Kalau Anda mau datang aja ke Wanasaba nanti ada pengurusnya, kurangnya apa nanti kirimin beres nanti. Bakal diterima, jangan khawatir nanti. Insyaallah. Enteng ya, banyak insyaallah. Jadi paling penting sekarang Ibu kami minta doa. Semoga Allah mengirim ini secepatnya karena ini harus segera dibangun. Alhamdulillah temboknya sudah ada. Temboknya sudah dinaikkan ke atas, tinggal ngedaknya di atas. Atasnya didadak karena digunakan untuk jemuran nanti. Setelah itu nggak pakai genteng lagi. Tapi di sistem pakai dak nanti untuk jemuran, untuk cuci, sehingga tidak ada baju berserakan di bawah. Sehingga nanti pondok tampak bersih karena di atas digunakan untuk jemuran dan cuci baju. Dan juga untuk gudang-gudang. Baik ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Jadikan hati kami hati yang patuh dan tunduk kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di hati kami pengingkaran sedikit pun ya Allah. Dan berikan kepada kami pemahaman tentang keagungan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Agar kami tidak mudah kena fitnah. Agar kami tidak pernah mudah kena godaan musuh-musuh-Mu ya Allah. Tambahkan keyakinan kami kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami pejuang-pejuang syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah dan semua yang telah berjuang di sini. Mereka adalah memperjuangkan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ingin membina umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini. Berikan kepada mereka semua ketulusan. Berikan kepada pejuang-pejuang ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Keikhlasan ya Allah.
dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, di diri mereka dan di keluarga mereka, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang berjuang karenamu ya Allah, dari ahli surgamu ya Allah. Apakah yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan doa kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba-Mu yang mendapatkan doa permohonan ampun kekasih-Mu Nabi Muhammad untuk umatnya. Ya Allah, dahulu di saat beliau hidup selalu memohon ampun untuk umatnya, dan jadikan kami umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang mendapatkan pengampunan. Dan saat ini pun kekasih-Mu Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk umatnya, maka jadikan kami umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, jauhkan kami dari hamba-hamba yang menjauhkan kami dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan dekatkan hati kami dan anak-anak kami, keluarga kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya bukan sekadar terucap di lidah. Cinta yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan jangan kami sampai cinta dan iman kami hanya lahir kami, akan tapi kami ingin dengan batin kami ya Allah mencintai yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kemuliaan kekasih-Mu Nabi Muhammad dan berkat keagungan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, muliakan kami di dunia dengan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan muliakan kami di surga dengan bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, muliakan mereka, dan berikan kepada mereka ya Allah kelak pasangan orang-orang yang menjadikan mereka semakin dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah, jangan Kau sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang akan menghibur hati kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba yang saling mencintai, jauhkan kami dari percekcokan, permusuhan dan perselisihan. Dan jauhkan hati kami dari kedengkian kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kebencian kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami ingin ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, dan Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Hentikan kezaliman mereka ya Allah, dan lapangkan hati kami sehingga kami mudah memaafkan mereka. Jangan sampai kami menjadi hamba pendendam ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua, hajat pesantren, hajat dakwah, hajat perjuangan ini. Dan kabulkan hajat pribadi kami ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Hajat keluarga kami ya Allah. Ya Allah, dan jadikan hajat kami adalah semua kemuliaan. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, seperti Engkau kumpulkan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di saat hidup mereka, dan kelak di saat mereka menghadap kepadamu ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan guru-guru kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Jadikan kami murid-murid yang bisa berbakti kepada guru kami, dan kami mohon jadikan anak-anak kami dan murid-murid kami anak dan murid yang bisa berbakti kepada kami. Dan jadikan kami anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Dan jadikan kami dan orang tua kami dan guru kami dan anak-anak santri kami dan anak-anak kami, jadikan kami semua ahli surgamu. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah,
Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.